mencintai aku. Tuhan Allah berkata seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, aku akan, apa ya bahasa Indonesia ya? Ini jadi masuk nih bahasa Muslim nih. Aku akan melaknat, saking banyak baca buku. Aku akan melaknat orang-orang yang tidak mengasihi aku. Nah, berarti di sini pun Yesus sekarakter dengan Bapaknya begitu. Barang siapa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, ada prioritas, maka ada tanda-tanda khusus yang dia berikan, ada Roh Kudus yang begitu. Jadi ya begitu, itu maksudnya ini. Nah, Iya, maksudnya memang itu ada juga. diterima juga sama Yesus begitu. Ya, gini, kita menerima Yesus itu sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Gitu. Yesus nggak pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi Yesus selalu mengatakan, percayalah kepadaku bahwa akulah yang diutus oleh satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Bukan, ini ada orang bilang saya asumsi dulu dari ayat. Iya, karena ini gini, ada. karena saking apa ya, Itulah asumsi itu aku datang Bapak. dari cinta kepada Yesus yang berlebihan gitu. Cinta kepada Yesus yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu loh, Bu. Itu. Tapi salah lagi. Makanya ayo Ibu Ted pasti bisa gitu kadarnya gitu kan. Tidak mungkin kan kita mencintai anak kita dengan rasa sayang sebagaimana rasa sayang kepada suami kita. Nggak mungkin kan? Gimana? Gini, misalnya ada seorang ibu menyayangi anak, tapi rasa sayangnya ibu itu sebagaimana rasa sayang kepada suaminya. Nggak bisa kan? Atau Nggak bisa? bisa lah. Nggak bisa dong. Beda. Nah, itu dia, itu juga sebagaimana Yesus. Berikanlah dia kasih sayang sesuai dengan porsinya, yaitu utusan Tuhan. Jangan mengasihi Yesus sebagaimana mengasihi kepada penciptanya Yesus. Gitu, Bu. Itu intinya di situ. Aduh. Mantep banget memang Kores nih. Silakan Ustaz Natalia dilanjut aja. Cewek sama cewek enak nih. Oke, alhamdulillah bisa masuk juga ya. Makasih banyak Bang Kores. Bang Zuma izin ya Bang Zuma ya, ada Gurunda di sini. Ya, Bu Ted, Ibu ini cinta banget sama Yesus ya. Yes. Oke, mantap. Yesus itu Tuhan atau apa itu? Dia bukannya hanya hamba Tuhan ya? Hamba Tuhan dengan Tuhan sama gak sih? Kami orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tuhan, bukan hamba Tuhan ya? Sekaligus dia mengatakan dirinya hamba Tuhan. Sekaligus Yesus mengatakan dia utusan. Sekaligus dia mengatakan, ya. Jadi semua yang sebutan-sebutan itu disampaikannya begitu. Semua disampaikannya siapa? Disampaikan Yesus gitu, utusan hamba. Iya, Yesus mengatakan aku adalah hamba. Aku adalah utusan begitu. Ketika dia berdialog dengan Bapaknya. Kalau begitu dia berdialog dengan ibu bisa tahu dia Tuhan dari mana? Dari ayat yang mana dia ngomong aku adalah Tuhan? Karena selama ini kan dia hanya hamba Tuhan. Kalau memang secara letter atau ada Yesus mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan, tidak ada secara tersurat makna tersirat pun Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak pernah memang. Tetapi bagi kita ya bisa memuliakan dia karena Allah sendiri memuliakannya begitu. Allah sendiri dia saja sebagai Allah sendiri memberikan kemuliaannya kepada Yesus dan memberikan namanya kepadanya. Itu perkataan Yesus. Ntar kalau dapat ayatnya saya memuliakan dulu ya. Yesus. Ya, sebagai apa Ibu? Karena selama ini Yesus mengatakan dia cuma utusan. Apa makna itu? Ini namanya siapa ya? Namanya Natalia. Ya Mbak Natalia. Kita nggak usah dulu berbicara mengenai keilahian. Tuhan itu arti menurut dictionary bahasa Indonesia, Mbak boleh buka dan silakan searching. Nggak usah sedangkal itulah Bu Ted untuk searching. Bukan dulu sedangkal apa arti itu, kata Tuhan. justru Sekarang itu gini, kita ingin saya juga melihat tahu dari semua sisi.
Saya dari juga semua tahu. perspektif gitu Iya, saya loh. juga tahu Bu. Saya juga dulu pernah Kristen, pernah mencintai Yesus sebagai Tuhan. Dulu saya pernah memuliakan Yesus dulu sebagai Tuhan. Saya juga pernah. Tapi ternyata apa yang Yesus mau nggak begitu, Bu. Bahkan yang memuliakan Yesus itu hanya memposisikan Yesus sebagai hamba Tuhan. Coba Ibu lihat aja di Matius 12 ayat 18. Di situ Yesus apa? Hanya hamba Tuhan. Ibu mau baca satu sekop, satu perikop. Hanya hamba Tuhan, dia dipilih cuma hamba Tuhan, nggak lebih dari itu. Ya, emang tadi di mana ditulis Mbak? Matius berapa? Matius 12 18. Matius 12 ayat 18. 18. Oke, saya baca ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya emang di sini ditulis dan dikatakan hamba Tuhan, gitu, hamba Allah, Tuhan Yesus itu, dan itu sendiri pun mengatakan itu di surat-surat yang lain, begitu. Nah, itu Ibu paham Itu tuh. nggak jadi Yesus masalah, hamba nggak Tuhan. jadi masalah ini nggak jadi Iya, masalah. iya Ibu benar. Itu emang nggak jadi masalah. Nah, Makanya sekarang yang jadi masalah buka itu dulu, Mbak Natalia kenapa? buka dulu kamus Indonesia Tuhan itu artinya apa, Mbak? Buka dulu biar sedikit ada Ibu pencerahan. aja bukain, kan Ibu yang mau mencerahkan saya. Ibu yang silakan bukain. Tapi saya pakai dua media ini, satu handphone, satu laptop. Caranya Ya udah, langsung aja Ibu ngomong. Maksudnya kenapa memangnya kalau Tuhan? sebentar dulu, dictionary, oke. Ada aplikasi dictionary nih di laptop saya. Terus maksudnya apa? Ya nanti kalau sudah tahu apa arti kata Tuhan itu sedikit ada pencerahan, Mbak. Nah, katanya kan mau ngasih pencerahan. Ya udah dibilangin aja kenapa? KBBI gitu Tuhan, kenapa? Udah Mbak buka aja PR Mbak itu. Loh, kok PR? Ini gimana sih? Coba gini ya. Saya ngasih data ke Ibu ya. Kalau saya ngasih data, saya bukain datanya, Bu. Saya bukain data sebentar. Jadi di sini, nah, kalau Ibu mau mengedukasi saya, silakan Ibu tunjukkan data juga gitu loh, Bu. Bentar. Oke, di sini bisa lihat nggak? Apa? Ini laptop saya nih. Coba gedein dulu, Bang. Ya, sebentar. Layarnya Bu Ted ini. Nih. Ini mah panjang Apa Hanso lebar. turun aja Bu, kata Hanso. Hanso jangan gitu. Tadi udah coba back. Oke. Oke, sebentar Mbak. Sebentar ya. Apa ini? Ibu mau nunjukin apa sih Bu? Lama kali. Ya nanti kalau saya tunjukkan saya nggak bisa baca, jadi bingung saya. Ya sambil nunggu di follow akun Bang Kapak Ibrahim, Bang Kasyarnero yang baru, silakan. Guru-guru semua di sini ya. Oke. Baik untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang masih mencari keimanan. Saya Caesar Nero Claudius berkenalkan, dibantu tap-tap layar ya sampai pecah dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri moderator Caesar Nero Claudius. Untuk narasumber terhitung saudara kita Nasrani, harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, konverasi, tidak menggunakan diksi, asumsi apalagi logikal falesi. Narasumber viewer penonton mendapat edukasi, debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Kiki 3.0, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran yang bagi menerima, selamat kebingungan yang masih membingungkan. Terima gaji. Stay tune. Yang teman-teman boleh yang Nasrani, yang Kristen boleh naik ya, boleh naik, saya boleh turun. Membantu itu Butet, silakan stay tune. Masya Allah sangat menggelegar ya. Heboh sekali ya. 2000-an. Oke ya, di sini saya bacakan saja, tidak saya tampilkan, tapi di sini ya bisa ya. Kelihatan nggak? Coba dibesarin dulu layarnya dia, gantian aku. Ensiklopedi bebas menurut Ibnu Atsir. Ini pasti saudara yang muslim pula nih. Menurut KBBI coba. Apa sih ketawa-tawa? Nah ini nih, ya saya emang begini Mbak, daripada stres mendingan tertawa Mbak. Kelihatan Tuhan artinya
sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu. Ya, di sini uang lah sebagainya. Ini ada orang yang sebentar, jangan dulu. Iya Mbak. Oke ya. Selanjutnya tadi yang menurut siapa tadi ya? Ada yang siapa itu tadi? Bentar Mbak. Penguasa, pemberi hikmat, pemilik. Dan itu semua dimiliki oleh Yesus. Dia berkata, di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku segala kuasa. Penguasa itu Tuhan. Ya, Yesus. itu, Oh, Guru ndak mau ngomong, silakan Guru. mengapa menuhan itu tadi semua itu Rabi, Bu, guru, penguasa. Silakan. Bu. Nabi juga, Yesus itu dikatakan Nabi juga. Ya, maka tadi kan kita tidak boleh, maaf nih ya, kita bolehlah kita menyampaikan pendapat kita, tapi jangan juga kita mendesak orang yang kita ajak bicara menjadi luluh. Biarkan saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan Mbak Natalia sampaikan apa yang Mbak ketahui. Masalah ketuhanan berulang kali saya katakan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, tidak boleh dicampuri. Baik orang kita satu kumpulan, satu gereja, tetapi hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan itu. Adapun gereja di mana kita berada itu merupakan salah satu sumber untuk kita memperoleh pengetahuan. Tetapi apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pemahaman keluarga Kristen secara global, universal begitu. Itu ya. Dan mohon maaf kalau saya menyampaikan seperti ini, nggak tahu kalau nanti saya cari-cari, saya baca-baca kitab ini lalu di situ ada Yesus yang mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Karena Yesus dicatat hanya di kitab Perjanjian Baru, New Testament. Kalau nggak ada, Bu. Oke. Sebentar Bunda. Iya, Bu Ted, ini ya Bu ya. Tadi mengenai Tuhan ya, saya juga tahu lah. Semua orang keyakinan agama apapun juga tahu lah Tuhan itu apa. Nah, tapi masalahnya di sini, tadi Ibu kan bilang, ya Yesus itu hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana gitu loh? Kok usah nambah-nambahin? Karena di Matius 12 ayat 8 saya bilang, Ibu kalau mau baca satu sekop pun, itu satu perikop, ini malah jelas-jelas Yesus cuma hamba Tuhan. Jadi jangan ditambah-tambahin, Yesus hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana? Nggak ada buktinya gitu loh. Jadi jangan nambah-nambahin kitabnya gitu loh. Aku aja nggak berani menampilkan data, cuma cukup membacakan, nggak berani nambahin. Nah, terus ini juga mengenai tadi ya, yang Yesus itu hamba ya, hamba Tuhan ya. Ini makanya kita nggak kaget juga yang namanya Yesus itu, Yesus masuk ke rumah ibadat. Apalagi kalau Ibu lihat versi-versi yang lama, Bu. Ini zaman dulu kalau Ibu baca ya Bible ya. Ini Clean Cut 1863. Ini Tuhan masuk masjid, Isa masuk masjid. Ini orang masuk ke masjid sesoleh apapun, sealim apapun kok bisa jadi Tuhan? Kayak gimana gitu loh. Dia masuk masjid. Nah, kalau kita lihat dia masuk apa lagi? Sinagog. Nah, tapi tadi Ibu belum tahu sinagog itu ya tempat ibadahnya orang-orang kepercayaan Judaism ya, Yahudi. Nah, terus ini juga sama di Matius 12:9 juga. Yesusnya ngapain? Dia masuk ke rumah ibadah, dia ngapain? Kita ngelihat lagi nih, Yesusnya masuk masjid, Isa masuk masjid, Tuhan masuk masjid. Ini gimana manusia masuk masjid kok dijadikan Tuhan, ini gimana gitu? Boleh interupsi Mbak? Daripada Boleh. panjang lebar nanti. Boleh. Oke, baik. Tadi kita sudah tahu dari kamus ya, Tuhan itu artinya apa, dan salah satunya penguasa, pemilik. Baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, titik 2 garis merah nih, tinta merah ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Itu salah satu, itu masih satu Mbak. Oke. Masih satu ayat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bu, salah tafsir Bu. Mohon maaf Bu. Bukan salah tafsir, buka Matius 28 ayat Iya. 18. Saya tahu Bu. Mohon maaf Bu. Salah tafsir Bu. Ini apakah ini salah tafsir? Sebentar. Sudah lihat Matius Bukan 28 berarti ayat itu 18? Tuhan Bu. Mohon maaf banget. Ini loh, Matius 28 saya sudah Iya. sambil pakai laptop. Tolong dibesarin dulu yang Matius 28 ayat 18 ini loh. Host, Benar, tapi tolong pemahamannya tampilkan salah. Matius Itu maksud 28 ayat saya. 18. Itu kameranya kebalik Bu. Aduh. Justru saya begini, kamu biar bisa baca. Kebaca. Kameranya kebalik Bu. Gimana Saya tidak bacanya? pakai kamera belakang. Saya pakai kamera depan saja. Iya, dibikin ke belakang Bu. Gini ya Bu. Oke. Nah, jadi gini loh, itu kan udah salah satu ya, salah satu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nanti ada lagi ayat-ayat lain. Oke, sebentar ya Bu ya. Mengenai penguasa dari nanti kita ke original teks ya Bu ya. Ini yang namanya penguasa, Ibu tadi bilang semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Lalu apa kabar saat Yesus itu berdoa di Matius 6 ayat 13 dalam doa Bapa kami? Dia mengatakan apa? Karena engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, siap. Apa itu sudah tidak berbeda dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, katanya Yesus itu sudah diberikan kuasa. Sedangkan kuasa ini masih kepunyaannya Bapa Baik. selama-lamanya. Iya, Sebelum oke, itu, saya belum menanggapi. belum. Oke. Kemudian yang tadi Ibu bilang penguasa, oke, saya tidak masalah. Tuhan dibilang penguasa bisa, Tuhan dibilang yang merajai bisa, Tuhan yang dibilang maha segala-galanya bisa memang. Dibilang penguasa bisa, dibilang merajai bisa. Tapi ini untuk sosok Tuhan yang sesungguhnya, bisa dibilang raja. Tapi kalau raja Bu, raja itu banyak. Apakah semua raja itu bisa dibilang Tuhan? Tentu tidak. Dibilang Tuhan, tunggu ada bukti dulu, konfirmasi bahwa dia memang adalah sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, baru dia bisa dibilang raja juga, penguasa juga, kayak gitu. Makanya nanti kalau saya mau ke original teks, Ibu tahu kurios dan teos, itu beda lagi Bu. Kalau Ibu bilang Yesus itu penguasa, ya dia tetap aja kurios. Karena apa? Yesus nggak mungkin jadi Tuhan, karena kalau sudah pasti Tuhan, akan ada original teks yang menyatakan Yesus adalah teos. Sedangkan pengakuan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan atau aku adalah Theos, hanya kurios penguasa. Sedangkan kurios banyak sekali Bu. Tuhan bisa disebut kurios karena Tuhan memang penguasa. Tuhan bisa disebut raja karena Tuhan memang merajai. Tapi apakah kurios itu bisa disebut sebagai Theos? Belum tentu. Dilihat dulu apakah ada satu fakta yang membuktikan bahwa dia adalah Theos, yang artinya sudah pasti Tuhan. Silakan Bu. Sebentar. Dari sekian poin yang Mbak Natalia sampaikan, saya mau tanggapi, terus mengajarkan muridnya doa Bapa kami, ya. Apakah nanti ada yang saya udah ingat ayatnya, ada di ayat yang saya baru buka ini, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Coba saya sabar ya, saya cek dulu ya. Harusnya saya, oke, saya buka kitab aja. Bang Zuma monitor. Oke, Bang Zuma monitor ya. Kemana lagi nih Ibu nih? Ngambil Ya. Bible. Ya, saya ambil Bible saya. Ya, Oke. oke, saya bacakan ya. Ini Yesus sedang mengajar, murid-muridnya sedang berdoa. Saya baca Matius 6, saya bacakan dari ayat 5, agak buram lagi. Nyalain lampu dulu nak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya bukan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu dicatat, berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Yesus sedang mengajarkan murid-muridku, begini loh anakku cara berdoa. Itulah Rabbi. Nah, Saya kan nggak nanya begitu. itu Bu tadi. Lalu, tadi kan bilang mengapa di situ, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jadi saya bacakan sampai selesai doa yang diajarkan Yesus, cara berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Iya Bu, kami tahu doa itu Bu. Kami seperti kami Iya, juga. kita tahu kepanjangan Bu, bulat gitu loh di situ-situ aja. Bu, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya Bu, Karena kami tahu Engkaulah yang isinya kok Bu. punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Langsung ke poin Bu, langsung ke poin. Langsung ke poin dan kerucutkan saja Bu ya, kerucutkan saja. Jangan kembali lagi gitu loh. Itu kayaknya langsung ke berdakwah poin. gitu, Gini aja teman-teman, berkhotbah ya. teman-teman semuanya. Ambil poin ya, kerucutkan saja biar kita bisa yang Oke. lainnya menerima edukasi yang Kalau baik gitu begitu, ya. Lanjut, stay tune. saya tidak sedang berdakwah. Enggak Oke. enggak kok. Itu Kalau gitu bagus, saya itu bagus. turun, saya tidak sedang Jangan, Bu. berdakwah ya, Jangan turun. Jangan turun Bu, jangan turun. Ya. Saya menyatakan apa yang saya. Jika Benar. tidak dipahami yang lain, silakan. Saya tidak ingin mencari satu masalah ketika saya bergabung di TikTok ini ya. Butet, Tadi Bu, nggak berkorelasi dengan yang Ibu ucapkan gitu loh. Lah, Langsung tadi ke poinnya dikatakan aja. Mbak Natalia, bagaimana Yesus itu mengatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya, mereka harus berdoa seperti itu. Itu loh. Yang Iya. mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ya itu tadi selama-lamanya. Matius 28 Iya, itu. yang diajarkan Adanya itu berarti sudah siapa? diberikan kepadaku Sosok siapa segala di situ? kuasa di surga dan di bumi. Lah, apa kabar di situ katanya selama-lamanya Orang kok? Kristen memanggil Yesus itu Tuhan. Bu, gini aja, Bu. Apakah Butet, arti Tuhan itu? Ambil alih Bang. Iya. Bu, ini kita lempar ke Bang Zuma aja, tapi bentar ya. Ini 5 menit aku. 5 menit aja. Ini ya Bu, ini logika, ini harus diluruskan Bu. Itu ada namanya pop in made simple. Yaitu apa? Teori pengetahuan, hakikat, dasar, luas pengetahuan. Selanjutnya apa? Kebenaran, ketetapan berpikir dan logika. Ibu mengatakan dalam ranah ketuhanan tidak boleh diganggu gugat. Itu benar, tapi itu namanya pembenaran. Yang kita diskusi adalah kebenaran. Beda benar, pembenar, dan kebenaran. Agama dari Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu maha kebenaran, dia maha benar. Kita yang salah dalam menuankan jatuhnya apa? Pembenaran. Bagaimana mungkin kalau ibu menuankan iblis, ajarannya buruk, apakah dibiarkan? Ya tentu tidak. Makanya ibu harus mengetahui apa itu theos, apa itu anthropos, apa itu kosmos. Ibu menyatakan Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu dari Matius mengatakan perkataan si Yesus. Nggak ada di situ mana Yohanes, mana Lukas, mana Markus. Jadi kenapa? Itu yang sering dijadikan dalil. Sebentar Bu, saya minta 5 menit. Saya tidak nyaman ya, saya tidak mau apa yang saya katakan menjadi dibelokkan. Oh, sorry. Oke, saya izin. Mau kemana Bu? Saya banyak kerja Mbak. Saya housewife Mbak, harus nyapu rumah, harus cuci pakaian, nyetrika dan lain sebagainya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berikan pencerahan buat kita semuanya. Amin. Tuhannya Yesus ya Bu ya. Yesus kan hamba Tuhan Bu. Ya, jadi teman-teman yang saudara kita yang Nasrani, Tritung, boleh naik ya, harap diskusi dasar pengetahuan yang menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, apalagi logikal polisi. Seperti tadi, pertanyaan dari Bunda Natali itu tidak ada korelasinya. Gitu.
Yang ditanya AB, yang dijawab silakan naikkan. Lanjut, stay tune. Promo akun bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Siapa? Jawab. Ya. Mesti Bapak Kristen, Ibu, Bu. Assalamualaikum. Bu, mesti Bapak Kristen. Siapa ini? Assalamualaikum. Ibu Bu Kristen apa Islam Bu? Saya Iya. Halo. Iya halo apa? saya mualaf. Mualaf. Saya Islam mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Bang Kaisar silakan promo akun bang. Oke, izin 2 menit untuk teman-teman di bawah yang pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang mencari keimanan. Saya Cesar Nero Claudius berkawan pantau live Kiki 3 untuk tap pecah itu layarnya dan follow akun host narasumber di atas. Dan saya sendiri moderator Cesar Nero Claudius untuk narasumber mengharapkan diskusi pengetahuan dengan menggunakan dalil. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, apalagi logi polisi. Narasumber memberikan dedikasi, viewer penonton mendapat edukasi, debat tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu teringat. Gigi 3.0 dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang mengerti akan kebenaran itu dan selamat kebingungan sampai kiamat. Terima kasih. Selamat kebingungan sampai kiamat nggak tuh? Pembicaraan Bapak ini. Silakan Bu, silakan apa yang mau dipertanyakan, Muzabat, apa yang mau dipertanyakan dengan Bu di atas ini ya. Stay tune. Halo, Iya halo. saya hanya mau bertanyakan masalah, boleh nggak saya bertanya sama Mbak? Nanya. Masalah ini, masalah perbedaan antara agama Islam dengan agama Kristen. Kan mbaknya kan mualaf kan? Iya, saya mualaf, tapi saya mendengar pembicaraan bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, ini yang agama yang pernah saya kini ini kan Kristen ini. Saya paham betul itu yang namanya Kristen sebenarnya itu dulu waktu saya dengan agama Kristen itu saya aktif di gereja, aktif lomba-lomba itu di gereja, nyanyi-nyanyi apa. Tapi saya masuk Islam itu karena sebuah hidayah, Mbak. Saya lihat ini kan ada orang yang mendapat hidayah masuk Islam, ada juga yang mendapat hidayah masuk Kristen. Banyak ya, ada Protestan. Dapat hidayah masuk Kristen, maksudnya gimana sih? Saya di Kristen dapat hidayah masuk Islam. Oh, Singkat cerita, dulu saya aktif di gereja, aktif ikut lomba-lomba apa segala macam aktivitas di gereja. Tapi tiba-tiba penglihatan saya buram, kayak menggelap begitu, Mbak. Terus kalau misalkan jarak 5 meter orang saya tidak kenal itu, kayak gelap itu. Biar saya membaca, saya kan rajin baca Alkitab Perjanjian itu. Tiba-tiba itu penglihatan saya kayak mau buram itu, gelap, tidak bisa membaca. Terus ada orang ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Apa yang mau didiskusikan? Saya potong ya Bu ya. Ibu, itu udah berapa tahun, udah berapa lama mualaf? Saya masih cewek itu hari. Hah? Belum. Iya, maksud saya sudah berapa tahun memeluk agama Islam? Sudah 30 tahun. Ibu saya sekarang sudah 50. Ayat apa ya? tahun. Oke, ayat apa yang Ibu sukai di Al-Quran itu? Ayat apa coba? Surah apa yang Ibu sukai? Kalau surah di Al-Quran, iya tunggu nenek. Semua surah saya suka semuanya. Yang paling Ibu suka, yang sering Ibu baca gitu, yang sering Ibu lafalkan? Ya kayak yang sering dibaca itu kan kalau kita sholat seperti Al-Fatihah, itu.
Seperti Al-Fatihah. Lanjut Bunda Natali. Boleh Ya. tahu kisi-kisi dari pertanyaan saya tadi, lanjut Bunda Natali. Apa? Enggak, bingung aja ini. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya ini kok kayak aneh gitu sih? Enggak. Nggak jelas, iya nggak jelas. Mending cari yang diskusi aja Bang Kiki. Ini ada Bang Zuma di sini kan. Selamat sore Jericho. Iya, selamat saja. Selamat sore Jericho. Ayo, selamat sore. Dari Islam atau Kristen? Saya cuma mau bertanya saja, Dari kenapa Islam atau Kristen? Jericho dari Islam atau Kristen, saudara? Mohon maaf, kita rolling ya, yang ke Kristen ya, biar ada edukasi kita di sini. Selamat sore Mahira. Mahira yang tadi ya? Sorry. Mahira nih Kristen? Enggak, gini, Aki Sugi mana nih? Ada yang mau ada yang ingin Aki Sugi sampaikan tadi. Ini Aki Zuma lagi live. Coba hubungi Aki Sugi dulu. Aki Sugi ingin menyampaikan sesuatu. Maksudnya? Enggak, pokoknya masukkan Aki Sugi aja ke sini. Nanti biar Nanti beliau ya yang Bang. jelaskan. Kita sediakan satu kursi untuk teman-teman yang dari non muslim ya Bang. Gimana? Kita kasih satu kursi untuk yang non muslim atau untuk yang Kristen lebih tepatnya. Karena di sini diskusi lintas iman, jadi ada pembahasan. Enggak, gini Bang. Iya, untuk masalah itu nanti Aki bisa Sugi, kita bicarakan di belakang layar ya Bang. Aki Sugi ada yang ingin beliau sampaikan di sini gitu. Bang Mahira, kalau mereka Makanya komunikasi undang itu bisa lewat WA semua, masing-masing semua punya kontak, masing-masing semua Iya, punya abang, kontak. atau abang DM saya, Maaf ya. DM saya nanti bisa saya sampaikan. Afwan nih. Oh ya boleh juga. bagus, Nanti saudara. atur waktu, Iya. di lain waktu aja ya. Iya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, oke. Terima kasih. saudaraku. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Gibran, selamat sore Gibran. Halo, selamat sore. Iya, dari Islam atau Kristen saudara? Kristen pastinya, Bang. Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Silakan ditanggapi tema bahwa Yesus bukan Tuhan. Silakan ke gurunda kita. Oke, Bang. Ya, Yesus memang bukan Tuhan. Abang Tritunggal? Di mana, Bang? Atau karismatik atau oneness? Kurang jelas suaranya, Bang. Bisa diperjelas sedikit, Bang? Abang Tritunggal, oneness atau karismatik? Pokoknya saya karismatik. Percaya Tritunggal? Oh, karismatik roh ya. Ya sudah, silakan Iya. lanjut. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan rupanya, Bang? Bang Zuma, monitor gurunda. Tolak yang sering, Bang Zuma. Tapi Sulawesi jam berapa guys, asar? 4:30 jam Sulawesi. 4:30 udah ya? Ya, 4:30. Ya, 4:30 benar. Boleh saya bertanya, Bang? Bang Gibran. Iya, Bunda Rahma, silakan. Coba Bang contohin tuh gimana tuh bahasa roh dan sekalian dengan artinya. Karismatik kan banyak bahasa roh. Tolong dicontohin dan diartikan bahasa roh itu gimana. Silakan. Bahasa roh, maksudnya bahasa roh kayak mana, Kak? Maksudnya contohkan yang seperti apa? Bahasa roh itu seperti apa? Seperti apa itu bahasa roh? Ini karismatik kan Katanya karismatik. bahasa roh. Oh iya, saya karismatik itu jajan rohani, Kak. Bang, gereja mana? Iya, Gereja saya mana, jajan rohani aja kalau ke karismatik. Kalau aslinya memang tunggu. Gereja Protestan. Harus jelas Bang, gereja Bang apa? Saya Protestan, Bang. Saya gereja di GKPI. Oh,
Berarti Anda percaya ada bahasa roh kan? Gimana bahasa roh, Kak? Udah beda-beda karismatik ya? Iya, beda-beda, Kak. Oh, ya Allah. Banyak bener. Apa bedanya karismatik satu dengan karismatik lain? Kalau karismatik itu Ya, beda-beda lah, Kak. Nggak bisa juga saya jelaskan karena saya nggak tahu juga ya kan perbedaannya di mana. oke. Kita nggak usah ke bahasa roh. Saya bertanya, alasanmu apa sehingga kau apa yang kau yakin itu? Data-data di Biblemu itu Yesus apa tuh? bukan Sehingga Tuhan, kau benar itu, Kak. Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus itu bukan Tuhan? Oh, berarti Anda ini ya Unitarian ya? Enggak jelas juga ini orang karismatik, Protestan, tapi dia tidak iman Yesus Tuhan. Memang kayak gitu Bunda. Dia mau naik ke Unitarian, Oneness. Iya, Yesus itu bukan Tuhan. Berarti Anda Unitarian. Coba jelaskan Gibran konsep ketuhanan dari Anda, biar kita dengar. Silakan. Oh, Bunda maaf, Rama Bang. itu. Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan, Bang. Waduh, Ini makin lucu ini. terus kamu naik ini ngapain? Karena Terus konsep Tuhanmu itu kan siapa? buah pemikiran manusia, Bang. Ya udah, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tetapi kalau kakak nanyanya atau abang nanyanya arti Tuhan menurut kalau kakak bilang ataupun abang Iya, Bang. Enggak, Tuhan. nanya arti Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? gitu. Ya Tuhan itu ya kayak maha segalanya. Itu Tuhan aja. Siapa? Ini Enggak sampai nanya menunggu dia Bang apa. Zuman ya Bang. Tuhan Abang siapa? Jawab. Siapa? Namanya siapa? Tuhan saya yang tidak bisa saya lihat, Kak. Iya, namanya ada sebutannya. Namanya siapa? Saya udah bilang Tuhan itu maha segalanya. Iya. Tuhan itu Namanya tidak punya nama, siapa? Kak. Karena kalau Tuhan punya nama berarti Tuhan punya batasan. Bukan batasan, itu cara kita mengenal dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dengan cara itulah Tuhan memperkenalkan dirinya. Bilang aja tadi gini, Anda memanggil Tuhan Anda siapa? Begitu, jangan Tuhan Anda siapa. Itu salah pertanyaan Tanya Abang. sama saya. Kristen Tuhanmu siapa? Coba tanya sama saya Bang. Gitu. Saya abang salah nanya gitu. Coba tanya sama saya. Kristen siapa Tuhanmu? Coba tanya sama saya. Kristen siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Selesai, simple. Nah, itu kan menurut abang. Oke. Terus kalau di sini itulah namaku, itu siapa? Itulah namaku untuk selama-lamanya. Ini nama Tuhan yang di sini siapa yang dimaksud? Siapa namanya? Gimana? Itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, ini berarti namanya itu nama siapa ini? Siapa namanya? Kok bisa nggak tahu sih? Nggak tahu lah. Katanya nggak ada nama lah. Ini ada namanya kok. Jadi Tuhan itu, Kak, nggak bisa kita kasih nama. Cuman saya nggak memanggil ngasih nama Tuhan. Saya Saya nggak memanggil ngasih Tuhan. nama Tuhanmu. Cuma di sini saya baca di kitabmu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Nah, jadi namanya ini siapa? Oh, namanya Itulah Elohim. namaku itu siapa? Elohim. Kok nama? Elohim itu bukan proper name. Iya, bukan nama memang, Kak. Nih, Elohim aku itu memang bukain bukan di nama. originalnya ya. Tapi itu panggilan untuk yang maha kuasa. Menurut keyakinannya masing-masing, begitu. Tunggu bang. Abang agnostik ya? Ini kalau kau bilang kau Protestan, kau sudah gabrul Gibran. Gabrul banget ya. Kau bukan Protestan kalau kau bilang Tuhanmu itu Elohim. Tolong Bang, dibangun. kita punya abang nggak bisa lihat Sederhana juga. saja sederhana aja saya tanya. Sesembahanmu siapa? Saya ya Tuhan yang maha kuasa. Iya, itu kuat namanya. Abang agnostik. Ini sambil menunggu Bang Zuma nih. Jujur aja bang, abang agnostik. Ya, agnostik ini apa lagi nih, Bang? Percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Kalau iya. Oh, saya percaya Tuhan, percaya agama. Agama Kristen. Iya, saya Kristen. Kristen itu agama? Iya, agama, Bang. Kenapa dikatakan agama itu Kristen? Gimana? Kenapa dikatakan agama? Agama itu adalah akidah, agama kacau, tidak kacau, menghadirkan prinsip dan hukum yang absolut, tidak berubah-ubah dari Tuhan. Tapi Kristen itu berubah-ubah. Kristen Benar, ada Bang, itu. aliran sekte.
Karena banyak Bukan- denom. Bukan sekte, Bang. Sekte, Muslim juga hukumnya berubah-ubah setiap zaman. Muslim juga banyak sekte kok Tidak. kalau masalah itu. Tidak, Allah menurunkan hukum jelas tidak berubah-ubah. Ya. Kalau Syariat Abang bilang jelas. masalah berubah-ubah itu Kayak ada namanya fikih. Fikih itu luas bang. Dalam Islam itu ada taklid. Apa tuh taklid? Beragama nggak tahu dalil. Apa tuh tiba? Sini aja, Kita teman. paham dalil dan beragama tapi nggak paham cara mengelolanya. Itu adalah fikih. Fikih luas, gampang Islam nggak berubah-ubah hukumnya. Oke, ini bentar aku lanjutin dulu ya bang ya. Soalnya itu juga terlalu ketinggian buat dia nggak bakalan nyampe. Ini Bang Gibran, tadi kan Iya, Anda Kak. bilang Elohim gitu ya. Ini saya buka ini yang di Keluaran 3:15. Ini kan di sini terjemahannya ya. Ini aku Ya. buka di dalam Bible Hub. Ini original text. Elohim itu God, itu Tuhan, Iya, bukan proper name. iya Makanya Kak. saya tanya ke kamu tadi, nama Tuhanmu siapa? Kenapa kamu bilang kok nama Tuhanmu ini Elohim? Nama Tuhan kok Tuhan? Gimana sih? Ya nama Tuhan Nama saya nggak Tuhanmu ada. siapa? Sedangkan ada. di sini, loh nggak ada gimana lah, itu aja, itulah namaku turun temurun kok. Terus nih kamu lihat di sini, di Kalau sini Tuhan, original text. kalau Tuhan punya nama, berarti Tuhan punya batasan, Kak. Ini nih, ini aku tunjukin kamu di sini juga ya. Ini ada kata Yahweh, tapi ini kalau diterjemahan yang lain ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Ini kebalik terjemahan Yahweh dan Elohim. Saya klik di sini ya. Ntar, nih saya klik nih. Nah, di sini aku klik. Nah, ini baru proper, nggak ada nama. Ternyata ini apa? The proper name of the God of Israel. Jadi ini nama. Kamu bilang nggak ada namanya gimana? Namanya nggak berubah lagi. Coba kamu lihat di sini nih. Nih, Ya itu kan mereka manggilnya Yahweh, saya kan manggilnya Elohim. itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Ini namanya ada, terus ada sebutannya juga. Namanya siapa? Nah, ternyata di sini nama ini kamu lihat nih proper name. Proper name di sini siapa? Nih, Iya, Yahweh Yahweh. ini ya. Heeh. Ya, Yehova ya. Nah, ini proper Iya, name-nya. Yehova. Terus kamu bisa bilang Elohim itu ngarang banget. Karena Elohim itu arti katanya itu artinya Tuhan. Elohim Iya. itu artinya Tuhan. Nama Tuhan kok Tuhan? Gabrul banget kamu. Makanya saya katakan sama kakak, kalau kalau kakak saya tanya saya nama Tuhan saya siapa, nah nama Tuhan saya nggak ada kak. Karena apa? Nama berarti Tuhan itu punya batasan. Lah, ini Tuhan punya nama. Berarti ini apa? Berarti ini itu- apa? Sebentar, itu sebentar kan- ya. Kamu dengar. bilang kalau Oke, Tuhan dengar. punya nama batasan. Ini saya klik, ternyata ini nama. Ini nama Benar. Tuhan. Ini nama Jadi- Tuhan nih. The proper name nih ya. The proper name of the God of Israel. Ini nama Tuhan. Berarti ini apakah punya batasan ya menurutmu ya? Kata kamu Tuhan yang punya nama itu berarti Tuhan yang terbatas. Tuhannya punya batasan. Iya dong, namanya Tuhan punya Oh, nama. yang Yehova ini berarti terbatas ya. Berarti Yehova ini terbatas ya. Jadi mereka bukan terbatas. Jadi mereka, kamu bilang Tuhan kalau punya nama itu berarti Tuhannya terbatas. Sedangkan di sini Yehova ini the proper name of the God of Israel. Ini Tuhan punya nama. Kita Berarti memanggilnya dengan terbatas. kita memanggilnya dengan Elohim atau Yahweh. Itu kan artinya kan Apa lagi nih? Kamu tadi bilang Tuhan yang punya nama itu Tuhannya itu berarti terbatas. Sedangkan di sini terciduk nih ada nama Tuhan nih. Proper name of the God of Israel. Siapa namanya? Ini nih, kamu baca nih. Siapa namanya nih? Nih, Yehova. YHWH. Berarti ini terbatas ya, Tuhannya terbatas ya. Ini menurut Gibran loh ya. Iya. Gibran aja nih, nama akun Gibran aja nih. Ya udah lanjut kak, lanjut. Ya udah lanjut. Berarti Tuhanmu namanya siapa? Gak punya nama? Nggak punya nama kak. Nggak usah ngaku-ngaku Kristen kamu kalau nggak punya nama Tuhan. Mbak Natalia dia ya. Ya turunin aja dia nggak punya, nggak jelas dia. Iya. Ngaku-ngaku Kristen ternyata kayak begitu. Kasihan Kristen Teman-teman yang lainnya. Kristen tercoreng. boleh ketik satu ya teman-teman. Kita hadirkan diskusi secara akademisi, ada saling bantah tanya jawab. Mencoreng nama Kristen lainnya tuh dia tuh nggak jelas. Selamat sore Pak Andre Windy. Selamat sore. Sorry, Dari Islam atau Kristen? Kristen bang, Protestan atau Katolik? Protestan. Tritunggal ya? Iya, Iya. saya nggak mau bahas itu kalau warna nggak, pokoknya tetap Protestan percaya. Oke, Yesus. Yesus siapa menurut Bapak?
Nggak, itu mau lanjutin pertanyaannya si ibu itu tadi, ke apa itu yang nggak tahu proper Iya, name. nanti ya Bapak ke Bang Zuma diskusinya. Jadi biar kita tahu dulu nih dasar pemahaman Bapak itu seperti apa. Yesus itu menurut Bapak apa? Tuhan saya. Tuhan ya sudah Tritunggal, selesai. Hmm. Bang Zuma monitor. Halo. Halo, Bu Ronda. Assalamualaikum, Maki Bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantau aja. Gue mau asar dulu. Lanjut. Saya mantau aja dulu ya. Sekali mau asar juga ini. Silakan lanjut. Mau ya teman-teman asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi gimana nih? Aku lanjut dulu ya. Enggak, aku Pak Andre. mau coba jawab aja apa yang dipertanyakan si Natalia tadi, walaupun memang jawabannya nanti tidak pas menurut Anda. Oke. Silakan Pak. Maafin gitu bahwa YHWH itu proper name untuk Allah. Adapun di dalam Alkitab yang ditulis karena memang di hukum itu berarti Sinyalnya putus-putus deh Pak. Pak Andre sinyalnya putus-putus. Juga. Oleh karena itu Pak Andre suaranya putus-putus. sekarang gimana Bu? Kedengaran? Oke, kedengeran. Putus-putus. Berarti aku bawa dulu ya? Hah? Bisa diulang. Ibu Natalia mengatakan bahwa ini siapa YHWH. YHWH itu proper name untuk namanya Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini adalah Allahnya bangsa Israel, di mana di dalam hukum Taurat bangsa Israel tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan, maka diganti dengan nama jabatannya, Elohim, seperti itu. Itu ya. Oke. Iya, berarti di sini memang kan kalau orang kaya, misalnya saya punya bapak namanya Yunus, saya nggak boleh sebutin nama bapak saya Yunus, kayak gitu kan. Ya saya sebutin aja Abah atau Papi atau apa seperti itu. Seperti itu kira-kira. tapi namanya ada ya Pak ya. Tapi namanya ada. Ya. Cuma kalau dari sini, dari terjemahan LAI kita nih kesulitan ketemuin namanya siapa. Di terjemahan nih ada kata Tuhan dan kata Allah gitu loh. Kalau dari sini namanya siapa? Ya, kalau kata Tuhan, kata Allah itu sebuah predikat ya, atau kata sandang yang memang yang diberikan kepada kayak di Tuhan. Tuhan itu sendiri predikat yang tertinggi untuk tingkat manusia gitu loh. Artinya begini. Enggak, nanya itu. Kalau di sini di terjemahan LAI di sini kan ada kata Tuhan dan juga kata Allah, ya. Iya, saya mau jelasin. Kata Tuhan dan kata Allah. Terus di sini ditegaskan itulah namaku. Nah, siapa namanya? Kalau di terjemahan LAI ini saya tanya namanya siapa yang disebutkan di sini itu siapa? Iya. YHWH itu Ibu. Di sini siapa? Di sini YHWH. Yahweh. Mana? Di sini terjemahannya nggak ada YHWH. Ya karena nama Tuhan tidak boleh disebut sembarangan gitu loh. Oke. Kalau gitu YHWH di sini di terjemahan LAI harusnya apa dong? Diterjemahkan sebagai apa? Ya, tatanan bahasa Indonesia kita, perkembangan bahasa Indonesia kita, bagaimana bisa menamakan itu? Oke, nggak gini, di YHWH itu original teksnya. Enggak, Bapak biar nyambung apa yang saya tanya. Di original teksnya itu kan YHWH ada. Oke, saya setuju di original ada YHWH. Lalu kata apa yang dipakai untuk menerjemahkan original teks YHWH? LAI itu diterjemahkan sebagai apa YHWH? Oke, saya coba menjawab seperti Tuhan saya.
Kalau saja dalam tatanan perkembangan teknologi bahasa Indonesia sudah maju, sudah canggih, bisa menerjemahkan itu, tentu ada bahasa yang pas sebenarnya untuk hal itu, kan gitu. Bagaimana YHWH itu diterjemahkan sebagai apa, Bapak? Saya cuma nanya itu. bahasa YHWH itu Indonesia diterjemahkan ini sebagai apa? bisa, iya, seharusnya kalau orang Indonesia tidak bisa menerjemahkan YHWH itu seperti apa wujudnya untuk menggambarkan Ini apa seperti LAI apa yang maupun saya itu. tanya, Ya, LAI mestinya, dengar dulu, menerjemahkan YHWH itu jadi enggak, apa, mestinya, Pak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu mestinya Bapak, biar Bapak nggak muter enggak, sana muter mestinya, sini gitu loh, Pak. mestinya ditulis YHWH saja. Namun karena memang tidak bisa diterjemahkan, itu sudah Tuhan atau Allah, kan gitu. Kok Tuhan atau Allah? Di sini ada Tuhan dan ada Allah. Ya, itu ada Elohim dan ada YHWH. Yang saya tanyakan, LAI memilih kata apa untuk menerjemahkan kata YHWH ke dalam Bible terbitan LAI? Memilih Tuhan. Tuhan. Iya, Tuhan. YHWH diterjemahkan sebagai Tuhan. Oke. Lalu itu ya. Oke, YHWH diterjemahkan sebagai Tuhan, ya kan? Ya, LAI menerjemahkan YHWH sebagai Tuhan. Kemudian di sini ada Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti kalau di sini Bapak bilang original teks yang dipakai untuk menerjemahkan kata YHWH itu adalah Tuhan. Masa nama Tuhan adalah Tuhan, gimana sih? Karena apa? Kita ngelihat di Bible Hub yang namanya YHWH itu proper name, Pak. Nama Tuhan. Kalau nama Tuhan kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan, kok gabrul sekali ya? Nama Tuhan kok Tuhan? Ya, itu pandanganmu. Kan saya sudah bilang. Karena nama Tuhan itu kok Tuhan gimana? Ini Tuhan. Nama Tuhan siapa? Tuhan. Jangan kamu yang ngomong sendiri. Kalau saja perkembangan bahasa Indonesia ini sudah maju segala macam, sudah memahami arti keahlian, tentunya dibikin dengan nama lain. Saking karena memang nggak bikin, ya nggak mungkin ditulis itu YHWH. Terus kan gitu. ini dapat kata Allah dari mana? Kata Allah dapat dari Tuhan, Tuhan kata itu. Allah dapat dari mana? Saya tanya Bapak. Terus ini Allah dapat kata Allah dari mana? Kata Allah itu kan bahasa Indonesia yang diambil serapan bahasa dari luar. Tuhan juga demikian. Dia dapat kata Allah dari mana? Bapak mau bahasa Indonesia KBBI ya, kata Allah ya? Iya. Tanda terminologi itu, coba. Terminologi itu. Ini biar Bapak tahu nih. Allah KBBI ya, karena Bapak bawa bahasa Indonesia. Ini saya artikan nih. Allah itu apa? Allah itu nama Tuhan. Nama Tuhan, Pak. Nah, jadi Allah itu nama Tuhan, Pak. Nah, terus di sini Keran 3:15, sedangkan original teksnya yang itu ditulis YHWH itu proper name, kenapa diterjemahkan menjadi Tuhan? Dan Allah itu sebenarnya nama, Pak, nama sesembahannya orang Muslim, Pak. Allah. Kenapa kok ada di sini? Ya itu katamu. Sedangkan Bapak kalau mau, loh kok katamu gimana? Bapak mau ke original teks di sini. Itu katamu. Kata Allah yang dipakai. Kok katamu? Ini data loh, Pak. Nama Tuhan. Iya, saya bilang Allah itu kalau di kami. Ini KBBI, Pak. Ini KBBI. Kalau di kami gimana? Original teks. Enggak, kalau kau hanya kau paksa untuk mendengarkan omonganmu, ya ngomong, saya dengarin coba. Saya pakai data, Pak. Bapak kan bilang, ya Bapak bilang itu jadinya Allah gitu. Nah Allah itu dari mana? Sedangkan di sini Pak, nih Bapak lihat adanya Elohim dan Yahweh. Yahweh yang proper name, Elohim itu baru God. Tapi kenapa Yahweh itu diterjemahkan menjadi God, menjadi Tuhan oleh LAI? Sedangkan Allah atau Allah itu dapat dari mana? Original teksnya Allah, kata Allah di sini, original teksnya itu Elohim, Pak. Elohim itu artinya Tuhan. Ya oke. Pemahaman saya sudah bilang tadi, ya memang enggak sesuai dengan pikiran kalian. YHWH itu namanya Allah. Ya. Allah itu sendiri nama jabatan sebagai penguasa dunia di dunia roh Allah. Kalau di manusia ya Tuhan kan gitu. Allah itu Bapak bilang Allah itu bukan nama, Allah itu jabatan. Silakan datanya sampaikan ke sini. Datanya di mana? Tunjukin. Ya nama jabatan yang disandarkan kepada penguasa ilahi. Di mana? Tunjukkan datanya. Ya itu pemahaman saya. Iya, pemahaman Bapak itu. Oh, asumsi, pantesan dimintain data nggak ada.
saya nggak perlu Allah itu nama Tuhan. Saya kalau nama Allahmu itu namanya dia ya si monggo silakan gitu loh. Gimana sih ini orang? Pak, original teks Pak ya, ini Elohim itu artinya God, Tuhan. Nah kalau Yahweh itu baru proper name Pak. Terus kenapa Bapak ya LAI itu menerjemahkan Elohim itu jadi Allah itu dari mana? Sedangkan Allah itu nama Tuhan Pak. Terus Yahweh kenapa jadi Tuhan? Padahal Yahweh itu arti katanya itu bukan Tuhan. Yahweh itu proper name. Nih diklik nih proper name Pak. Ya Bapak emang gak punya data makanya. Ya karena saya bukan otak-otak robot, ngapain gua masukin data kepala gua? Datanya udah ada, tinggal gua kelola aja. Ya mana datanya? Data masuk kepala dari mana Bapak ambil data? Ngibul. Nah itu kau tunjukin data. Saya nggak sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Bapak ngelawan data Bapak sendiri nih. Ngelawan data Bible Bapak sendiri. Datamu aku udah yakini bahwa Allahnya orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu namanya YHWH. Oke? Yahweh, Elohim. Bapak bilang Allah moyangnya Abraham, Allahnya Ishak. Makanya tadi saya tanya, ini Allah ini dapat kata dari mana? Bapak bilang Allah itu gelar Tuhan, sebutan Tuhan. Dari mana Allah ini jadi gelar? Sedangkan Allah ini proper name, Pak. Itu Bu, saya punya data. Allah itu nama Tuhan. Yang Tuhan huruf besar itu, Tuhan huruf besar lagi. Itu. Halo? Ya. Itu YHWH, orang di luar sana yang awal mulanya lagi. Nah kalau orang Indonesia masa harus tulis YHWH? Pak. Terus artinya apa? Loh, gini kalau YHWH. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia mengerti. Iya Pak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Supaya orang Mbak Natali, mohon maaf. Cepat dan mengerti. Pak Andre, mohon maaf Pak Andre, mungkin Mbak Natali. Namun tidak dipahami. Sebentar Pak Andre, sebentar. Mbak Natali, izinkan saya 30 detik, mungkin gak kenyampean ini. Pertanyaan Mbak Natali terlalu tinggi, mungkin boleh Mbak Natali? Silakan. Boleh, baik. Duh, Bapak ini ya. Nah gini Bapak ya, saya jelaskan sedikit sama Bapak Andre ini. Mohon maaf Mbak Natali kalau saya nggak sopan, ambil waktunya 30 detik saya aja. Dah Bani sabar passwordnya ya. Gini loh Pak Andre, ketika di original teksnya ada kata Yehovah atau dinarasikan sebagai Yahweh atau Yehovah, sedangkan di situ ada kata Elohim Isa, Elohim Abraham di situ, ada Elohim Moses, Yakub di situ. Pertanyaan Mbak Natali ini, ujuk-ujuk dari mana tolak ukur LAI Lembaga Alkitab Indonesia lengkap tuh ya, menerjemahkan Elohim jadi Allah, sedangkan Yehovah atau Yehovah itu menjadi Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah nama atau proper name yang dibacakan oleh Mbak Natalia. Dari manakah tolak ukur dari kata Elohim itu berubah aksaranya menjadi Allah? Dari mana diambil Bapak Andre? Paham? Jawab terus, tektokan aja kita, saya nggak lama ini. Dari mana Pak Andre? Dari mana Pak Andre? Kalau Pak Andre bilang tadi, oh karena ini yang ditulis yang dikenal, ya udah perkenalkan aja. Kristen itu harus bangga, Kristen itu harus istilahnya Yufa. Kalau nggak diperkenalkan, ya nggak akan kenal orang Indonesia. Seperti kata Allah juga, kalau nggak diperkenalkan oleh orang-orang Arab, nggak akan kenal. Karena yang dikenal original bahasanya di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Tuhan itu nggak bisa diklaim oleh negara manapun karena memang itu adalah bahasanya Indonesia. Seperti kata Allah sebagai proper name, punyanya bahasa Arab di dalam bahasa Al-Quran. Karena sudah diperkenalkan, maka ada kata serapan di sana. Ada adaptasi kata, ada kata serapan, ada alkulturasi bahasa, ada asimilasi bahasa, selesai. Ngapain ujuk-ujuk LAI itu mohon maaf nyolong kata Allah sebagai rujukan untuk menerjemahkan kata Elohim. Gitu loh Pak bahasanya dari Mbak Natalia. Saya sentil juga biji kamu lah. Silakan Pak Andre.
Bijimu juga. Ah, itu serapan dari bahasa mana? Tuhan serapan dari bahasa mana? Coba jelasin. Ya udah, serapan dari bahasa mana Allah itu? Ya saya nanya kau karena saya nggak tahu, makanya kau jawab. Ah, nggak tahu bahasa Arab, Pak. Selesai. Dalam bahasa Al-Quran, Pak. Udah, Sebutin apa lagi? terminologinya, di mana secaranya? Coba sebutin. Oh, baik. Dari mana orang Indonesia kenal kata Allah? Sekarang saya tanya sama Anda. Coba jelasin. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu terminologi. Dari mana? Iya, sebutin. Kata Allah itu berasal dari bahasa Al-Quran. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah di situ. Bismillah. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillah ayatu minal Fatihah. Itu hadisnya. Ada lagi Bapak? Terus terminologinya sudah saya jelaskan. Terminologinya itu di dalam Al-Quran surah pertama, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bismillah ayatu minal Fatihah. Itu hadisnya yang memperjelas. Ada lagi Bapak, terminologi apa? Terminologi bawa ke saya sini. Enggak, itu tulisan seperti apa? Baik. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Tolong jelaskan terminologi ALLAH itu dari mana didapatkan di dalam KBBI. Silahkan Bapak. Ya itu bahasa Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu? Dari mana? Sedangkan ada kata Tuhan, dari mana? Dari mana Allah itu didapat? Dari mana? Silakan tolong sebentar lupa Andre, tolong jelaskan dari mana itu, apakah dari Sanskrit, apakah dari Jawi, apakah dari Portugis? Silahkan jelaskan secara terminologi serapan katanya dari mana? Tolong, saya ingin belajar. Ya, kau baca di Wikipedia. Oh baik, Bani Google, Bani Google, tolong jelaskan kepada saya terminologinya dari mana? Baik, dari mana bahasa Indonesianya Pak? Bahwa Allah itu bahasa Indonesia. Itu nama untuk jabatan sang penguasa gitu loh. Baik. Dari mana itu orang Indonesia dapat Allah itu dari jabatan sang penguasa? Silahkan Bapak. Jabatan sang penguasa. Iya, dari mana? Perolahan gitu. Iya, baik. Sudah Bapak, biar saya ngomong lagi. Dari manakah orang sebentar Bapak, enggak akan lari kok. Dari manakah jabatan yang katanya Bapak menunjukkan kepada penguasa itu didapatkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Dari manakah orang Indonesia tahu itu merupakan jabatan? Dari mana? Serapan dari mana dia? Ya kau tanyalah orang bikin kamus itu. Nggak ngerti. Ketika Anda nggak ngerti, nggak usah mangap di sini. Enggak, kau nggak bisa mangap. Gimana? Dari mana dulu ini? Coba dari mana Pak? Ini biasa. Terminologi dari mana? Masalahnya begini aja bro. Baik. Masalahnya begini. Kalau ku akui bahwa Allah itu proper name, sejajar seimbanglah apa yang ditulis oleh Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran ditulis Allah, namun kalian serang menambah huruf O di situ. Siapa yang nambah huruf O Pak? Di mana huruf O? Allah. Nggak ada. Itu Bapak salah bacanya itu. Salah Bapak bacanya. Terus apa huruf O dan A apa merubah makna? Allah. Iya Allah. Dibaca double, Pak ya. Bapak Allah. Ketika sebentar dulu Bapak. Baik Bapak. Sekarang saya ikuti narasi Bapak. Tolong jelaskan kepada saya secara terminologi. Terserah Bapak mau terminologi atau kaidah kata atau definisi. Dari manakah Bapak menemukan pengertian atau definisi kata Allah itu AH itu merujuk kepada yang katanya keagungan tadi? Dari mana Bapak dapat? Dari manakah orang Indonesia mengenal kata Allah itu? Dari mana terminologi ya? Silahkan jelaskan. Saya mute, tolong dijelaskan sesuai nas dan dalil. Kalau tidak saya sentil atau berlatu Bapak atau saya tendang dari sini. Saya minta nanti sama host. Nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya baru lahir tahun 71. Bahasa Indonesia udah lahir tahun berapa? Tetapi apa yang dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia saat ini, itulah yang saya ikuti. Dan itu menuntun saya untuk memahami bahwa itu adalah gelar untuk penguasa ilahi. Kan gitu. Baik.
Ketika tadi saudari Natalia saya membukakan bahwa di dalam LAI itu Allah itu merujuk kepada nama atau proper name, apa yang Anda ingin definisikan di sini? Itu yang KBBI juga. Tolong jelaskan kepada saya. Saya udah menjawab. Baik. Bahwa nama Allah untuk Allahnya Israel, ya, itu namanya proper name-nya itu YHWH. YHWH terus. Ya, kan? Karena di dalam tradisi Israel, ya, hukum Taurat Israel dilarang menyebut nama itu dengan sembarangan, Pak, kan gitu. Ya, terus. Kalau disebut Adonai atau Hashim, Pak, saya sering membaca kitabnya, Pak. Terus, saya bantu lagi nih, terus. Kan seperti itu. Nah, dibawa ke dalam bahasa Indonesia ini kan tiap tahun berkembang pada Irus. Baik. Terus. Nah, di dalam lembaga Alkitab Indonesia, tentunya yang membuat Alkitab adalah orang Indonesia. Baik, terus. Yang mengerti tentang ketuhanan, yang mengerti segala macam. Terus. Diterjemahkanlah itu Tuhan. Saya nggak mempermasalahkan Yehovah atau Yahwehnya, enggak, Pak. Dari manakah tolak ukur Elohim, kata Elohim menjadi Allah, sedangkan Allah itu proper name sesuai yang dibuka oleh saudari Natalia tadi. Udah dibuka KBBI-nya, Allah di situ merupakan nama atau proper name. Iya, proper name di Muslim juga Allah itu proper name. Di KBBI. Iya. Di mana di Alkitab Anda Allah itu menjadi proper name, sedangkan bahasa sedangkan bahasa aslinya, sebentar Bapak, mohon maaf saya potong. Sedangkan bahasa aslinya itu Elohim, nggak ada huruf A di situ, Bapak. Di dalam baik. Kalau KBI dibuat oleh orang Muslim yang meyakini bahwa Allah itu, ya benarlah itu, pas lah kan gitu. Apa yang salah? Ketika Bapak bilang barusan dikarang oleh orang Muslim, ya yang benar. Jadi LAI ngapain ngambil hal yang dikarang oleh Muslim? Loh, apa nggak boleh lembaga Alkitab Indonesia dalam juga orang beda Bambang. Proper name itu nama ujuk-ujuk dari mana menjadi dari Elohim, tolak ukurnya menjadi Allah. Sedangkan Elohim itu kata Hebrew atau bahasa Hebrew Ibrani. Udah, ya Allah itu bahasa Arab, dari bahasa Arab. Begini abangku, Anda tahu bahasa pemersatu kita. Karena apa bahasa pemersatu? Saya tidak mempermasalahkan itu, Bapak. Supaya kau tahu begini loh, bahwa tidak mungkin kita ini yang bersuku ragam beribu bahasa di Nusantara ini, ya, menggunakan bahasa yang sama untuk menyebut sang ilahi. Ya. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Kalau orang LAI menulis itu Tuhan, emang tujuan supaya gampang dipahami, dimengerti. Bapak, gitu. Saya tidak mempermasalahkan kata Tuhan, Bapak. Dengar. Baik. Dan tidak ada kewajiban untuk kita orang Indonesia yang beribu bahasa untuk berpatokan kepada KBI. Bukan KBI, Pak, KBBI. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada kewajiban di negara ini untuk kita bicara ngomong sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masing-masing suku bangsa di negara ini yang bersuku-suku beribu bahasanya mempunyai bahasa sendiri. Yang penting adalah bagaimana itu bisa dipahami. Udah Bapak. Udah Bapak. Otak manusia. Baik, sebentar dulu Bapak. Baik. Bukan otak robot, Bapak. Padahal saudari Natali, saudari saya ini sudah memperlihatkan tadi. Kalau Allah ada proper name itu di dalam KBBI, Bapak, bukan KBII, Bapak. Sudah, Bapak, sudah diperlihatkan. Makanya saya tanya tadi. Bang Handi. Assalamualaikum. Bang Handi. Assalamualaikum. Bang Handi, noise Bang Handi. Bang Handi, noise Bang Handi. Sebentar. Sebentar, Bapak. Sebentar. Bang Handi, noise Bang Handi. Bang Handi noise. Bang Handi noise Bang Handi. Bang Handi asik, diulangin. Asik, diulangin. Kores ganteng banget.
Bang Handi, noise Bang Handi. Bang Handi, noise Bang Handi. Bang Handi, noise Bang Handi. Sebentar Pak Andre ya, saudara saya lagi noise ini. Sebentar Pak Andre ya, saudara saya lagi noise ini. Sebentar Pak Andre ya. Saya lagi noise ini. Bang Handi noise Bang Handi. Bang Handi noise. Baru udah saudara saya udah Pak Andre. Udah Pak Andre gimana Pak Andre? Atau gini aja, karena dari tadi narasi Anda muter-muter padahal udah jelas itu memang jurusnya Anda mungkin. Saya kembalikan kepada saudara saya Natali, mungkin Bang Handi mau menanggapi kalau yang iya. Namamu di TikTok ini kan bulu ketek. Baik. Itu nama sandangmu untuk di TikTok. Artinya kau sandangkan bulu ketek itu sebagai pengganti namamu yang sebenarnya. Iya, Bapak tahu nggak kenapa saya pakai nama bulu ketek, Bapak? Iya. Kenapa kau nggak menggunakan namamu yang asli? Baik. Karena kau menjaga privasimu. Kan itu. Iya, kenapa lari ke privasi saya, Bapak? Nggak, artinya kenapa kau nggak pakai nama asli? Baik. Karena Baik, kau tahu Bapak. Baik, sabar Bapak. Kan gitu. Baik. Sudah Bapak. Bapak tahu kenapa saya pakai nama akun bulu ketek? Kenapa coba? Tahu? Baik. Untuk menggelitik hidung dan otak-otak para umat-umat Kristen biar lurus kepalanya, Bapak. Nah, itu jongkok jawabanmu. Baik. Itu kan jawaban saya dari saya. Kenapa Bapak yang sibuk? Orang lain menerjemahkan bahwa bulu ketek itu nama sandangmu, nama yang pergunakan yang TikTok. Baik. Ya kenapa emang masalah akun saya? Bapak mohon maaf Bapak. Baik. Ada privasi yang abang jaga di situ, kan begitu. Bapak, mohon maaf Bapak. Kenapa Anda sibuk dengan nama saya? Saya aja Andra taruh nama Andre Windy gak sibuk. Pembahasan kita tadi mengenai litertek ayat Alkitab. Kenapa lari ke bulu ketek saya Bapak? Ya itu contoh logisnya abangku. Baik, contoh logis. Baik, pertanyaan saya, ketika memang contoh logisnya yang Anda sebutkan ini, tolong berikan contoh logis kepada saya sesuai litertek Elohim kepada Allah, Yahweh kepada Tuhan. Elohim kepada Allah aja. Dari mana tolak ukur LAI menerjemahkan Elohim kepada kata Allah? Yang notabene di dalam KBBI sudah disematkan tadi, sudah ditampilkan oleh saudari saya Mbak Natalia, bahwasanya Allah itu merujuk kepada proper name. Proper name-nya umat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Bismi, nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, merupakan salah satu atau satu ayat dari surah Al-Fatihah. Hadis yang melebelinya Bismillahi ayatum minal Fatihah. Udah puas Bapak? Ya, bagaimana itu Bapak? Ini besok ketemu di Jalan Matraman ya. Ngapain Bapak jumpa sama saya? Enggak, kita ketemu, kita ke kantornya. Boleh. Nah, di situ kan. Baik Bapak, baik Bapak. Ya nanti saya kasih bulu ketek saya selembar Bapak ya, untuk kenang-kenangan Bapak ya. Baik, silakan Bapak. Baik Bapak. Nanti kita museumkan bulu ketek saya Bapak, siap. Silakan Mbak Natalia. Silakan Mbak Natalia. Mohon maaf di guru-guru saya di sini saya ambil alih tadi. Silakan. Mana si Juman yang nggak kedengaran suaranya? Bang Zuma. Kalau ngebahas itu terus ke Pak Andre juga nggak bakal selesai, soalnya dia nggak ngerti literasi gimana gitu, dia nggak punya data. Dangkal otak saya gitu. Kalian terlalu tinggi. Enggak Pak, di sini nggak ngebahas. Di sini kita nggak ngebahas. Di sini kita nggak ngebahas otak tinggi, otak rendah, enggak Pak. Otak sama semua di kepala. Yang kita bahas data. Itu aja, simpel Pak. Iya, terus pengetahuan yang saya miliki dalam kepala saya apa itu bukan data dari saya?
Nah, itu namanya bukan data. Kalau cuma Apa dari namanya? kepala tapi nggak ada Asumsi. datanya, itu namanya bukan. Iya, asumsi itu kita tahu tuh. Asumsi saya ini boleh kau uji lah, benar apa kagak itu kan urusanmu. Ya udah terbukti nggak bener lah, datanya aja nggak ada. Iya katamu nggak benar, katamu seorang, kau uji 287 penduduk Indonesia ini, termasuk orang LAI juga, kau tanyain kenapa bisa begitu. Pak, data punya satu aduh. paham sama saya kan Aduh, begitu. parah nih orang nih, parah nih. Masih bagus sih Bang Zumanya lagi nggak monitor, soalnya ini kalau diskusi sama Bang Zuma tuh levelnya kejauhan, Bang Zuma ketinggian levelnya sama orang. Iya ketinggian, jadi kita sulit untuk meraba. Soalnya kamu cuma asumsi Pak, asumsi beneran. Dari otak dibilang data, itu namanya bukan data. Ya kamu juga bicara begini kan asumsi deh. Loh, saya nggak asumsi Pak, saya dari Enggak tadi pakai sekarang data loh. bicara asumsi Saya dari tadi juga. pakai data, saya dari tadi pakai data. Iya. Pakai Bible Hub, pakai Alkitab Sabda, original text semua saya keluarkan Pak. Kau ngomong aja pakai data, itu asumsi. karena begini. Nah ya ini Karena nih parah begini ini. deh, begini, Asumsi begini. sama Karena data aja dia nggak bisa Natalia, bedain. Parah nah gini, orang. saya nggak lihat dengan mata kepala sendiri bahwa di meja Makanya matanya dipakai. Orang kalau diskusi share data itu matanya dipakai buat ngelihat Pak, jangan merem. Ya udah, apa itu asumsi menurut ibu? Ya ini nih mulutnya Bapak ini asumsi terus dari tadi. Ya apa itu pengertian asumsi? Coba. Nih mulutnya Bapak ini asumsi dari tadi. Nggak usah dikasih Iya, apa pengertian, udah pengertiannya? kebukti, udah Pak, nggak usah ngebahas pengertian asumsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi Gitu. wabarakatuh. Ibu, aku berasumsi. Ya, itu loh. Ada penyembah mayat, Ada nih di bawah nih. Bisa dikondisikan kayak gini sama Bapak. pemuja tiang ada. Parah soalnya dia udah tadi. Ya, waalaikumsalam. Pasti nggak Oh. apa-apa. Oke. Yang di bawah silakan follow Ustadz Abu Hadid, akun yang baru. Iya, ini. Silakan yang di bawah. Di-follow. Jadi buat penyembah mayat, pemuja tiang, apalagi ya, anak orang katanya ya, bertobatlah. Ini udah 2024 nih. Masa masih mau begitu terus 2000 tahun lebih? Mau dikasih data sama, nggak dikasih data juga sama. Ini bukan curhat ya, tapi ada sedikit keresahan aja. Siapa tahu dengan keresahan saya ini bisa dimaknai dengan baik oleh teman-teman yang masih menyembah mayat, ya, menyembah tiang, menyembah anak manusia gitu ya Pak ya. Soalnya ya udah terlalu banyak dalil, data, kurang apa lagi coba? Dunia orang Kristen berapa miliar di dunia? Berapa orang? Berapa miliar di dunia? Oh, lebih banyak Muslim tentunya ya, lebih banyak Muslim tentunya. Kau baca cuma berapa miliar orang Kristen? Pak, dengarkan dulu. Kalian Kristen itu satu apa berbagi? Baca ada berapa miliar orang Kristen di dunia? Iya, kalian satu apa berbagi tuh? Buka datamu, mana sih Natalia? Buka datanya. 2,3 miliar apa 2,4 miliar itu berbagi apa sendiri tuh? Iya, itu orang Kristen yang makini pengikut Tuhan Yesus ada berapa di dunia? Itu aja jadi banyak-banyakan ya. Yang paling banyak dia paling benar begitu ya? Bapak Iya, konsisten, iya, Bapak secara konsisten, keimanan, ya konsisten. Bahwa kaidahnya yang paling banyak pengikut adalah yang paling benar. Itu konsisten begitu Pak ya? Ya, seperti yang saya pahami seperti itu. Pegang kata-kata Bapak, saya tanya balik dengan kaidah yang sama. Bapak harus kencing-kencing ya Pak ya? Yo, siap. Serius, yang paling banyak itu yang benar. Iya, bukalah dulu datanya. Kan kau megang data. Bukan, saya nggak pakai data Pak. Sudah capek kita ini sudah data, sudah semua, udah semua Pak. Bahkan udah di uji karbon segala macam ya, uji karbon, uji data ya, critical text segala macam tetap bengek sudah Pak. Iya sama-sama, aku juga megang data. Semua sudah. Tapi itulah Pak ya. Jangan ketinggian. Iya. Jadi udah apa ya? Tar Bang, saya mau salam sama abang aku, Bang Hendi. Selamat siang Bang Hendi. Selamat siang, ini murid saya ini, hati-hati. Iya. Udah 2020. Ya kan, semua upaya sudah dilakuin, ya kan, masih aja sama. Mau apa lagi? Tunggu Tuhan Yesus turun lagi. Di TikTok lama, ini juga bro, masih lama bro. Bukan Allah proper name itu. Begini. Tapi nggak pernah dicoba. Kayak begini bahaya.